Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Dosen Muhammad Faizin MPD dan selamat pagi pula untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung. Perkenalkan, nama saya Mera Gustiawati dan rekan saya Nadia Dwi Pani Pratiwi. Baiklah, di pagi yang cerah ini izinkan saya untuk mempresentasikan dan men-sharing kepada rekan-rekan mengenai pembelajaran bahasa Arab Madrasah Ibtidaiyah menggunakan metode keterampilan berbicara atau Maharah al-Kalam. Baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertiannya. Berbicara atau kalam secara etimologis adalah perkataan, percakapan, dan pembicaraan. Sedangkan menurut pakar gramatika bahasa Arab, kalam adalah lafal yang tersusun yang memberikan faedah dan dilakukan secara sengaja. Adapun pengertian kalam atau berbicara dalam perspektif terminologis adalah mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Arab secara benar dan akurat, dan bunyi-bunyi tersebut keluar dari makhraj al-huruf yang telah menjadi konsensus pakar bahasa. Secara umum, keterampilan berbicara bertujuan agar para pelajar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari. Namun tentu saja untuk mencapai tahap kepandaian berkomunikasi diperlukan aktivitas-aktivitas latihan yang mendukung. Bagaimana teknik pembelajaran dalam keterampilan bahasa Arab? Baiklah, ini langsung saja agar agar bisa mencapai komunikasi, kita langsung ke tekniknya, yaitu teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Yang pertama, latihan asosiasi dan identifikasi. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih spontanitas siswa dan kecepatan serta kecermatan mereka di dalam mengidentifikasi dan mengasosiasikan makna ujaran atau kosakata yang didengarnya. Contoh latihannya bisa dengan guru menyebutkan satu kata, selanjutnya siswa menyebutkan kata lain yang memiliki hubungan dengan kata tersebut. Kemudian latihan pola kalimat. Latihan pola kalimat adalah sebuah format latihan yang disajikan terhadap peserta didik dengan mempresentasikan pola kalimat sehingga lidah mereka menjadi otomatis di dalam mengekspresikan pola kalimat bahasa Arab tanpa skeptis. Yang selanjutnya bisa dengan latihan percakapan atau dialog. Latihan percakapan ini biasanya mengambil topik atau tema tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan yang dekat dengan para siswa. Nah, contoh latihannya bisa dengan tanya jawab, melafalkan model dialog atau percakapan. Yang selanjutnya yaitu bisa juga dengan berpidato. Kegiatan berpidato merupakan salah satu sarana atau bentuk pengajaran bahasa Arab yang digunakan di berbagai pondok dan memiliki dampak yang positif bagi para siswa karena siswa dibiasakan untuk berpidato dengan menggunakan bahasa yang lebih baik atau dengan kaidah yang benar. Nah, pendidik dalam hal ini harus mampu menanamkan keterlibatan pihak pendengar dengan pembicara. Untuk mencapai hal ini, seorang guru dapat menghubungkan kegiatan mendengar dan menulis. Misalnya, siswa diharuskan menulis ringkasan isi pidato dari setiap pembicara. Bisa juga dengan diskusi. Nah, diskusi di sini ada beberapa model yang dapat dilakukan dalam latihan berbicara. Yang pertama yaitu diskusi kelas bebas. Guru memberikan sebuah topik, kemudian siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya tentang masalah yang menjadi topik pembicaraan tersebut secara bebas. Yang kedua bisa dengan diskusi kelompok. Guru membagi-bagikan siswa dalam beberapa kelompok ya. Yang terakhir bisa dengan diskusi panel, yaitu guru menetapkan topik, terus guru menunjuk beberapa siswa sebagai panelis, moderator, dan penulis. Nah, kepada petugas diberi kesempatan 1 minggu untuk
mempersiapkan bahan pembicaraannya, dan siswa yang lain menyiapkan sanggahan-sanggahan. Nah, dalam pelaksanaan diskusi, guru bertindak sebagai partisipan pasif, dan pada akhir diskusi guru memberikan komentar dan evaluasi. Kita lanjut ke strategi pembelajaran berbicara atau al-kalam. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran kalam adalah yang pertama, bisa bagi pelajar mubtadi atau pemula, guru mulai melatih bicara dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Kemudian pada saat yang bersamaan siswa diminta untuk belajar mengucapkan kata, menyusun kalimat, dan mengungkapkan pikiran. Atau guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh siswa sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna. Kemudian bagi pembelajar mutawasid atau lanjutan, berbicara dengan bermain peran, berdiskusi tentang tema tertentu, berbicara tentang peristiwa yang dialami oleh siswa, dan berbicara tentang informasi yang telah didengar dari televisi, radio, atau lainnya. Bagi pembelajar mutaqaddim atau tingkat atas, guru memilih tema untuk berlatih kalam. Tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan dengan kehidupan siswa. Tema harus jelas dan terbatas. Yang terakhir, mempersilahkan siswa memilih 2 tema atau lebih sampai akhirnya siswa bebas memilih tema yang dibicarakan tentang apa yang mereka ketahui. Lanjut ke prinsip-prinsip pembelajaran berbicara atau al-kalam. Nah, agar pembelajaran berbicara dapat berjalan dengan baik, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ya. Yang pertama, hendaknya guru memiliki kemampuan yang tinggi tentang keterampilan ini, memulai dengan suara-suara yang serupa antara 2 bahasa, yaitu bahasa pelajar dan bahasa Arab. Hendaknya pengarang dan pengajar memperhatikan tahapan-tahapan pengajaran kalam seperti memulai dengan lafaz-lafaz mudah yang terdiri dari 1 kalimat, kemudian 2 kalimat, dan seterusnya. Memulai dengan kosakata yang mudah, memfokuskan pada bagian-bagian keterampilan bagi keterampilan berbicara, dan memperbanyak latihan-latihan seperti latihan membedakan pengucapan bunyi, latihan mengungkapkan ide-ide, dan sebagainya. Terakhir, yang paling penting yaitu tes kemampuan berbicara bahasa Arab atau maharoh al-kalam. Nah, beberapa bentuk tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan keterampilan berbicara atau maharoh dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu bisa dengan mendeskripsikan gambar. Siswa diminta untuk mendeskripsikan gambar secara lisan dan menggunakan bahasa Arab. Dalam mendeskripsikan gambar terkadang diberi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar atau secara bebas diminta untuk mendeskripsikan apa yang dilihat dalam gambar. Yang kedua, bisa dengan menceritakan pengalaman. Siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya seperti rekreasi, pengalaman yang menyenangkan, yang menyedihkan, dan hal lainnya. Yang ketiga, dengan wawancara atau muqabalah. Wawancara atau dialog dalam maharoh al-kalam sering kali digunakan, baik dalam proses pembelajarannya maupun dalam mengukur kemampuan siswa. Dalam wawancara atau hiwar, siswa diajak berdialog dengan tema tertentu dan dengan kriteria yang telah ditentukan pula. Yang keempat yaitu dengan berbicara bebas. Dalam takbir hur atau berbicara bebas, siswa diminta untuk berbicara bebas. Nah, berbicara bebas memiliki 2 arti. Yang pertama, siswa diminta untuk berbicara sekitar 5-7 menit menggunakan bahasa Arab dengan tema atau judul bebas dari diri mereka sendiri. Yang kedua, bisa juga dengan
Berbicara bebas berarti siswa diminta untuk berbicara tentang tema atau judul tertentu sekitar 5-7 menit tanpa diberi poin-poin atau ide pokok sebagai pedoman mereka dalam berbicara. Yang terakhir bisa juga dengan diskusi. Siswa diajak berdiskusi mengenai tema tertentu. Pelaksanaan diskusi bisa juga dilaksanakan dengan model seperti debat, terutama jika kemampuan mereka sudah mencapai dalam tingkat mutaqaddim atau tinggi, atau berdiskusi dengan sederhana tentang tema tertentu. Alhamdulillah, materi hari ini cukupkan sampai situ. Langsung kita ke kesimpulan. Nah, keterampilan berbicara, kesimpulannya keterampilan berbicara atau muharrar al-kalam ini adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat oleh sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia yang menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah, cukup sekian untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ataupun di grup WA ya.